Wah, puji Tuhan, kita semua masih ada, semua karena Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan beribadah kembali, meskipun secara online, tapi kita tetap harus beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Beribadah itu adalah memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memuji Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih secara online. Tuhan pimpin ibadah kami, Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, siap untuk memuji Tuhan. Kita akan memujikan satu pujian-pujian ini mungkin baru buat kalian, tapi kalian harus tetap belajar bersama-sama dengan Miss ya. Lagunya adalah Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Mari kita memuji bersama-sama. Semua karena Tuhan. Karena kabar kita baik dan kita selalu bersuka cita, maka kita harus memuji Tuhan dengan lebih penuh sukacita lagi. Mari kita pujikan, mari memuji Tuhan. Puji Tuhan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Bapakku baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan lagi untuk kita bisa beribadah bersama-sama walaupun masih tetap di rumah masing-masing. Miss Erna tahu betapa rindunya kita bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan Miss, bertemu juga dengan teman-teman. Tetapi karena situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap kita masih berada di rumah bersama dengan keluarga. Biarlah semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita melakukan ibadah dan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Pagi ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah pergi rekreasi? Rekreasi itu adalah pergi ke tempat yang menyenangkan. Contohnya, pergi ke gunung atau rekreasi ke pantai, rekreasi ke kebun raya, atau ada yang dekat dengan tempat kita ini, rekreasi ke kebun teh atau ke tempat-tempat yang lainnya. Miss Erna percaya anak-anak pernah ke tempat-tempat yang Miss Erna sebutkan tadi. Pernahkah kita berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan dengan alam ciptaan Tuhan yang hari ini kita bisa nikmati sebagai tempat rekreasi? Miss Erna akan bacakan di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Anak-anak, ketika Tuhan menciptakan alam beserta dengan isinya, Tuhan menciptakannya hanya dengan cara berfirman. Berfirman itu berkata-kata. Ketika Tuhan menciptakan contohnya laut, Tuhan hanya berkata, jadilah lautan. Laut langsung jadi. Jadilah daratan. Daratan langsung jadi. Atau jadilah matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang juga langsung jadi. Berbeda dengan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya dengan berkata-kata atau berfirman, tetapi Tuhan membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Dibentuknya manusia itu dari debu tanah, lalu supaya debu tanah itu menjadi hidup,
dihembuskan nafas Tuhan, sehingga debu dan tanah yang diciptakan Tuhan itu bisa hidup. Anak-anak yang dikasih Tuhan, yang dilakukan Allah ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dilakukan oleh manusia yang ada di bumi ini. Dibandingkan dengan apapun yang ada di bumi ini, tidak bisa dibandingkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau manusia ingin membuat sesuatu, perlu memikirkan berapa ya biayanya, berapa ya waktunya sampai selesai yang diperlukan, berapa juga orang yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan yang diharapkan. Berbeda dengan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan isi dunia, jadilah, atau hanya dengan berfirman. Ketika menciptakan manusia, Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kebesaran kuasa Tuhan itu tidak ada yang menandingi di bumi ini. Penciptaan alam semesta ini, ketika kita pergi ke tempat rekreasi, mendorong kita untuk kita belajar melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap manusia. Dan yang harus kita lakukan ketika kita melihat akan segala ciptaan Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bagaimana caranya? Salah satunya adalah setia kepada Tuhan. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan dengan alam ciptaan Tuhan yang kita bisa nikmati sebagai tempat rekreasi? Kalau anak-anak pergi ke tempat rekreasi, misalnya ke pantai mana ya yang kira-kira anak-anak pernah pergi ke sana? Mungkin pantai Balekambang, atau pantai Gua Cina, atau pantai apa lagi ya? Masih banyak pantai-pantai yang ada di sekitar kita ini. Nah, kira-kira ketika kalian ke pantai itu, apa yang anak-anak lakukan? Apakah boleh membuang sampah sembarangan di tempat-tempat yang kita kunjungi? Baik ke pantai atau ke kebun, misalnya kebun raya ataupun kebun teh. Tentu kita harus menjaga tempat-tempat itu dengan baik. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah dengan sembarangan. Atau juga misalnya merusak pohon-pohonan atau tumbuhan yang ada di tempat itu. Nah, tentu itu tidak boleh, karena Tuhan menciptakan semuanya untuk kita, supaya kita bisa nikmati dengan baik, dan kita harus menjaganya pula dengan baik. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini mari belajar bersama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berwisata, menikmati alam ciptaan Tuhan, maka harus didorong oleh rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan, karena alam yang begitu indah yang Tuhan ciptakan untuk kita. Bila melihat keindahan misalnya Gunung Bromo atau pantai apapun itu, kita melihat kebesaran kuasa Tuhan di sana yang luar biasa. Nah, namun sangat disayangkan masih ada orang-orang yang pergi ke sana dengan tidak menjaganya dengan baik. Ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang merusak pohon-pohon yang ada di tempat itu sehingga keindahannya menjadi hilang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar ya, bersyukur kepada Tuhan untuk alam ciptaan Tuhan dengan cara menjaganya dengan baik. Buang sampah pada tempatnya. Jangan bilang bahwa nggak ada yang tahu kok. Semua nggak ada yang tahu, dan bahkan mungkin kita akan katakan, itu teman-teman saya juga melakukan buang sampah sembarangan. Nah, kalau ada yang melakukan yang demikian, anak-anak harus bisa menegurnya dengan baik, dengan lembut, supaya bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan alam yang sangat indah untuk kita nikmati. Sehingga ketika kita datang ke tempat-tempat itu, jangan lupa untuk kita menjaga kebersihannya, untuk kita juga menjaga lingkungannya, menjaga keindahannya, dan jangan merusaknya. Miss Erna percaya
Anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Mari kita lakukan, kita bersyukur dengan menjaga alam, tempat wisata di mana kita pernah datangi atau nanti kita akan datangi, dengan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita melakukan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menciptakan alam yang begitu indah untuk kami nikmati. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan memimpin kami di dalam kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan mari kita bersyukur dan taat kepada Tuhan. Taat juga kepada orang tua yang ada di rumah. Wah, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online. Dan mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan kembali kita berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menolong di dalam kami beribadah meskipun masih harus secara online. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan pimpin dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.